TNI Angkatan Laut tangkap pelaku oknum yang mengaku bisa meloloskan menjadi prajurit Matra Laut. Kenang KRI Nanggala 402, prajurit KRI di Ponorogo 365 gelar upacara tabur bunga di Laut Bali. Hidup itu tentang bagaimana kita menciptakan ketenangan hati kita sendiri dan mencintai prosesnya. Ya netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dinda kembali hadir menjumpai Anda dalam Easy News edisi Senin 14 Februari 2022. Tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Berita hari ini diawali Pos Angkatan Laut Eretan Lanal Cirebon, evakuasi anak buah kapal ikan yang tenggelam. Cuaca buruk di tengah laut sering terjadi, apalagi di musim-musim tertentu saat angin kencang dan badai datang. Nahas dialami kapal motor Luragung saat tengah bekerja menangkap ikan di perairan Indramayu, kapal mengalami kebocoran palka bawah. Kendati telah dilaksanakan usaha mengatasi kebocoran kapal, namun air semakin deras masuk. Usaha terakhir yang dilakukan anak buah kapal yang dinahkodai Apandi ini adalah menyelamatkan diri, masing-masing dengan menggunakan alat seadanya seperti drum kecil, galon aqua, atau dirijen plastik. Setelah 2 jam terombang-ambing di lautan, 2 anak buah kapal berhasil ditolong oleh nelayan lain yang tidak sengaja bertemu. Namun sang nakoda terseret air hingga tidak diketahui kabarnya. Mengetahui adanya kecelakaan laut, prajurit Posal Eretan Lanal Cirebon bersinergi dengan instansi maritim lainnya membentuk tim SAR dan gerak cepat memberikan pertolongan. Akhirnya di hari ketiga dengan menggerakkan Speed Sea Reader Sarwajala TNI Angkatan Laut dan kapal lain di area Muara Centigi, korban laka laut ditemukan dalam keadaan meninggal dan dibawa ke Dermaga Perikanan Cangkring, Kecamatan Centigi, Kabupaten Indramayu. Selanjutnya, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk dilakukan visum. TNI Angkatan Laut tangkap pelaku oknum yang mengaku bisa meloloskan menjadi prajurit Matra Laut. Seorang pria berinisial BR, 23 tahun, ditangkap tim Intel Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 10 Jayapura yang mengaku bisa meloloskan seleksi prajurit TNI Angkatan Laut tahun 2022 dari pendaftaran daerah atau Panda Jayapura. Dalam menjalankan aksinya, pelaku yang sehari-harinya bekerja sebagai honorer Satpol PP di Kabupaten Nabire ini menjanjikan bisa meloloskan seleksi calon bintara dan tamtama TNI Angkatan Laut dengan meminta uang sejumlah 200 juta rupiah. Wakil Komandan Lantamal 10 Jayapura, Kolonel Laut Pelaut Nanang Haryono, dalam keterangan persnya di kantor Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 10 Jayapura, mengatakan bahwa penerimaan bintara maupun tamtama di lingkungan TNI Angkatan Laut bebas dari KKN dan tanpa dipungut biaya. Atas perbuatannya tersebut, pelaku dikenai pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman kurungan penjara selama-lamanya 4 tahun. Karena tersangka BR merupakan warga sipil. Selanjutnya, Polisi Militer Lantamal 10 Jayapura menyerahkan kasus tersebut kepada pihak Polresta Jayapura guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan tangkap pekerja migran ilegal dan imigran gelap Bangladesh. Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan kembali berhasil menangkap penyelundupan 5 pekerja migran Indonesia dan 2 warga negara Bangladesh dari Malaysia tujuan Indonesia di perairan Asahan. Tertangkapnya para PMI dan imigran gelap ilegal asal Bangladesh berawal saat patroli keamanan laut Sungai Leidong yang sedang melaksanakan patroli rutin di perairan Asahan. Mendapatkan kapal yang dicurigai setelah didekati benar saja. Di dalamnya ditemukan PMI dan imigran gelap. Adapun PMI yang diamankan yakni 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan dan 2 orang laki-laki warga negara Bangladesh. Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan, Letkol Laut Pelaut A.M. Pranatua Sebayang menyampaikan bahwa TNI Angkatan Laut akan terus melakukan pengembangan kasus ini sesuai perintah pimpinan untuk terus menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut sehingga tidak ada lagi kegiatan penyelundupan PMI ilegal.
Kenang KRI Nanggala 402 on Eternal Patrol prajurit KRI Diponegoro 365 gelar upacara tabur bunga di Laut Bali. KRI Nanggala 402 selalu dikenang TNI Angkatan Laut sebagai on Eternal Patrol dalam menjaga Laut Nusantara. Peristiwa ini dikenang prajurit KRI Diponegoro melalui serangkaian upacara tabur bunga di perairan utara Selat Bali yang dipimpin oleh Komandan KRI Diponegoro 365 Letkol Laut Pelaut Adam Cahya. Upacara tabur bunga ini sekaligus mengenang jasa dan meneladani jiwa patriotisme serta kepahlawanan para prajurit KRI Nanggala 402 yang telah mempertahankan NKRI hingga akhir hayatnya. Kegiatan berlangsung khidmat, diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan dan diakhiri dengan penaburan bunga ke laut. Kejuaraan terbuka motocross tandai peresmian sirkuit Gajah Mada Lantama 5. Bagi Anda penggiat olahraga otomotif motocross di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur, saat ini telah berdiri sirkuit yang dibangun atas kerjasama TNI Angkatan Laut, dalam hal ini Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya, Eksekutif Jawa Timur Motocross, serta pemerintah Kabupaten Mojokerto, sirkuit Gajah Mada Lantama 5. Sirkuit Gajah Mada Lantama 5 memiliki luas lahan 7 hektar dengan panjang lintasan 1,4 km, lebar 8 meter, dilengkapi dengan area pedok seluas 2,3 hektar, berlokasi di Desa Bendung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Setelah diresmikan, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut 5 Surabaya, Laksamana Pertama TNI Yosuryono Hadi, bersamaan dengan itu pula digelar kejuaraan terbuka Komandan Lantama 5 Cup tahun 2022 yang merupakan bentuk kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap dunia olahraga otomotif untuk mengembangkan kemampuan dan eksistensi para atlet dan penghobi MX-GTX di Indonesia. Kejuaraan tersebut digelar selama 2 hari pada tanggal 12 dan 13 Februari 2022 yang diikuti 335 pembalap tanah air. Tentu diharapkan dengan adanya sirkuit ini, mereka atlet-atlet generasi muda dapat berlatih dengan baik sehingga dapat memunculkan crosser-crosser yang bertaraf nasional dan internasional. Pangkalan TNI Angkatan Laut Morotai panen raya semangka di pekarangan kantor. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung berdampak pada sendi-sendi kehidupan masyarakat, termasuk melemahkan ketahanan pangan nasional. Untuk menghadapi hal tersebut, Komandan Lanal Morotai Letkol Laut Pelaut Amin Wibowo memerintahkan prajurit Lanal Morotai beserta keluarga besarnya untuk memanfaatkan lahan kosong di pekarangan kantor Lanal Morotai guna dijadikan lahan pertanian tanaman yang cocok untuk menyiasati kebutuhan keluarga, seperti halnya sayur atau buah. Kali ini buah semangka bertumbuh dengan suburnya dan siap dipanen oleh prajurit Lanal Morotai. Panen raya buah semangka hasil produksi prajurit beserta keluarga besar Lanal Morotai dipimpin oleh Komandan Lanal Morotai yang didampingi Ketua Jalesenastri Cabang 3 Korcap 14 DJA 3 Nyonya Rizka Amin Wibowo. Sekaligus dilaksanakannya penanaman berbagai tanaman antara lain jagung, sayuran, dan buah seperti cabai, tomat, dan papaya. Hasil panen kali ini memuaskan dan sangat bermanfaat untuk menyangga ketahanan pangan khususnya di lingkungan keluarga besar Lanal Morotai, bahkan dapat dinikmati masyarakat sekitarnya. Ya netizen, demikian berita tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Dinda beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Mari tim Jaya, Indonesia maju. Jelas Veva, Jaya Mahe. Justru di laut, kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.